Halo semuanya, kami akan mempresentasikan terkait tugas besar keempat, yaitu tentang penanganan masalah lingkungan hidup sederhana. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Mifta Apriliani Munawar, Saya Nisa Mulyasari. Saya Iza Azahra. Dan saya Helmina Jelena Fitri. Oke, jadi apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah kondisi di mana air menjadi terkontaminasi atau tercemar oleh berbagai zat atau material yang merugikan, seperti bahan kimia, limbah industri, sampah, atau zat organik berbahaya. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kualitas air yang dapat membahayakan kehidupan makhluk hidup dan kesehatan manusia itu sendiri. Lalu ada permasalahan lingkungan di berbagai lokasi. Lokasi pertama yaitu Jakarta. Permasalahan yang pertama yaitu dikarenakan emisi kendaraan dan aktivitas industri mempengaruhi kualitas udara. Lalu untuk permasalahan yang kedua yaitu karena sungai tercemar oleh limbah industri atau domestik yang menyebabkan air menjadi keruh dan terdapat sampah plastik. Oke, jadi permasalahan lingkungan di berbagai lokasi pada lokasi kedua ini yaitu Bandung Timur, khususnya Cileunyi. Permasalahan yang pertama itu banjir sering terjadi akibat saluran air tertutup oleh pot tanaman, sehingga minimnya kontribusi warga dalam perbaikan menjadi penyebab masalah ini tidak segera teratasi. Lalu untuk permasalahan yang kedua yaitu saluran air yang terongok oleh tanah, batu, dan tumbuhan liar yang mengganggu pemandangan, serta meningkatkan risiko kerusakan pada jalan dan pencemaran penyakit. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kaiza. Permasalahan lingkungan di lokasi ketiga, yaitu area Bandung Selatan, lebih tepatnya Katapang. Lingkungan umumnya bersih, hanya saja kualitas air menurun karena pemukiman dekat dengan sawah, yang menyebabkan kualitas air menjadi tidak layak konsumsi karena kerikil, bau tanah atau besi, dan adanya bakteri atau cacing di saluran air. Lokasi yang terakhir, yaitu lokasi keempat, area Bandung Selatan, lebih tepatnya Bojong Soang. Masalah utama yaitu terkait pengelolaan sampah yang kurang memadai dengan saluran air yang tersumbat oleh sampah, mengakibatkan genangan air dan banjir apabila sedang terjadi hujan. Masalah yang kedua yaitu lingkungan yang dekat dengan Sungai Citarum, mengakibatkan kualitas air menurun karena tercemar oleh sampah dan limbah. Dampak dari permasalahan lingkungan yang terjadi, di antaranya mudahnya penyebaran penyakit, kualitas air menurun hingga tidak layak konsumsi, sering terjadinya banjir, serta biaya mengatasi pencemaran dapat membebani pemerintah dan masyarakat. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Solusi untuk kondisi lingkungan, membangun infrastruktur yang mendukung Lanjut. pengelolaan sampah yang lebih Next. efisien, mengelola sistem daur ulang dan fasilitas pengelolaan limbah. Solusi lainnya melibatkan perbaikan sistem drainase dan saluran air dengan pembersihan rutin untuk mencegah penumpukan sampah yang dapat menyebabkan banjir. Kami juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembersihan dan perawatan saluran air serta membuat filtrasi air sederhana di rumah penduduk untuk meningkatkan kualitas air. Kesadaran masyarakat juga ditingkatkan untuk menjaga kebersihan sumber air dan menghindari pembuangan sampah ke sungai. Dari segi pemerintahan, pengawasan terhadap perusahaan yang berpotensi mencemari air perlu diperketat, termasuk penerapan sanksi bagi pelanggar. Selanjutnya, apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan solusi masalah? Dalam penerapan solusi suatu masalah, terkadang terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan. Beberapa hambatan yang terjadi pada solusi masalah ini yaitu kesulitan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, pengelolaan air yang tidak tepat dapat menimbulkan risiko baru. Efektivitas dari solusi ini mungkin membutuhkan waktu dan pemeliharaan berkelanjutan. Ketersediaan dana dan peralatan mungkin menjadi hambatan.
Yang terakhir, kemampuan pemerintah untuk melakukan pengawasan terbatas. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Helmina. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembagian tugas dari kelompok kami untuk tugas besar berikut ini. Dalam pengerjaan tugas besar keempat ini, kami melakukan kolaborasi dengan berkomunikasi secara daring melalui tim SCAL dan juga mengerjakan tugasnya menggunakan SharePoint. Kami juga aktif dalam berkontribusi pada tugas besar bagian pertama, kedua, dan juga ketiga, dengan membagi permasalahan, menyusun solusi, serta memberikan tanggapan pada tugas kelompok lain bersama-sama. Kesimpulan dari tugas besar yang ini yaitu masalah lingkungan yang terjadi di sekitar anggota kelompok kami, yaitu di Kota Jakarta dan juga Kabupaten Bandung, yaitu tercemarnya air dan juga mengakibatkan banjir akibat saluran air yang tidak terawat dan penurunan kualitas air. Untuk mengatasi masalah tersebut, tentu peran masyarakat itu sendirilah yang paling penting sebagai langkah untuk menjaga lingkungan dan keberlangsungan hidup warga sekitar. Sekian presentasi dari kelompok 11, yaitu dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.